Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini saya berbagi tentang pengalaman menanam kubis atau kol di polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pohonan kol ya, tanaman kol, brokoli ya kalau bahasa itunya tuh lupa ya. Nah, tanaman kol ini ya, apakah tanaman kol ini menjadi rekomendasi ya untuk kita tanam di rumah atau di dalam pot atau di dalam polybag, melengkapi tanaman kita di rumah ya. Baik, yang pertama adalah tanaman kol ini teknis perbanyakannya yaitu tidak sama dengan tanaman yang lain ya. Ini yang perlu jadi garis bawah, bahwa kalau seperti kangkung, kemudian seledri ya, kemudian daun bawang, ini kita bisa manfaatkan hasil dari potongan akar ya, potongan akar dari tanaman-tanaman tersebut itu kemudian kita tanam ya sebagai perbanyakan ya, atau sebagai bibit. Sedangkan tanaman kol ini ya, tanaman kol ini tidak bisa, karena biasanya kita membeli kol itu tidak ada akarnya. Nah, ini yang pertama yang perlu digarisbawahi. Jadi agak sulit untuk perbanyakan menggunakan akar. Biasanya kita beli di pasar itu tidak berbentuk ada akarnya, tetapi dalam bentuk gelondongan ya, buah kol ya. Itu dari segi perbanyakan. Jadi kita hanya bisa memperbanyak menggunakan biji ya. Nah, sekarang itu banyak yang menjual ya di media online untuk biji-biji dari buah kol ini. Yang kedua ya, tadi dari perbanyakan. Yang kedua itu adalah dari segi media tanam. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, saya menanam buah tanaman kol ini menggunakan polybag ya. Jadi saya menggunakan polybag ya, ukurannya itu 30 kali 30. Dan pada saat sudah dewasa ya, sudah menanjak besar seperti ini mengalami gangguan tidak kuatnya batang menahan topangan ya, karena media tanamnya itu terlalu kecil. Jadi saya tambahkan pasak-pasak seperti ini. Jadi kalau dia tidak ditambahkan pasak-pasak seperti ini ya, dia tidak akan bisa berdiri tegak gitu ya, dia akan rubuh ke bawah atau ke samping. Nah, ini juga merupakan kendala salah satu ya, kita menanam tanaman kol di dalam pot atau polybag. Mungkin bisa bisa diakali ya dengan menggunakan media atau pot yang agak besar ya. Ini bisa, tapi akan memakan tempat ya. Ya, otomatis pada saat kita menggunakan pot yang besar kemudian media tanam yang banyak, ini akan memakan tempat di rumah ya. Sedangkan kita kan menanam di rumah itu dengan batas lahan yang sedikit atau batas lahan yang sempit. Nah, ini yang jadi perlu perhatikan ya. Jadi perlu media tanam, perlu media pot yang agak besar kalau menurut saya, kalau kita ingin menanam buah kol ini atau tanaman kol ini. Selanjutnya tadi sudah cara membibit, kemudian media tanam ya. Kemudian yang ketiga ya, itu saya rasakan proses menanamnya itu cukup agak lama ya. Ini saya sampai sebesar ini sampai sekitar 6 bulan ya, ada 6 bulan ya, 5 bulan 6 bulan ini ya. Seperti ini ya, ini sedang agak berkuncup begitu ya.
Jadi sekitar 6 bulan saya sudah menghasilkan semacam ini. Mungkin memang apakah memang teknis pemupukannya yang salah atau media tanamnya yang sedikit, ini saya juga belum mempelajari ya. Yang jelas perlu waktu yang agak lama untuk kita menghasilkan buah semacam ini ya. Jadi perlu waktu. Nah, yang keempat ya, tadi sudah masalah waktu ya, proses penanamannya. Yang keempat, daun kol ini rawan dengan serangan hama ya. Jadi suka bener dia untuk memakan tanaman kita ya. Jadi kalau ada tanaman kol semacam ini, kita harus menjaga ya kualitas dari daunnya, jangan sampai diserang hama. Jadi hal-hal tersebutlah yang menjadi perhatian kita untuk menanam kol di rumah. Jadi bagaimana, apakah rekomendasi ditanam di rumah atau tidak ya? Jadi penilaian saya, kalau kita memiliki lahan yang memang sempit, kemudian tidak begitu luas, ini tidak rekomendasi ya, tidak rekomendasi. Kenapa saya sebutkan tidak rekomendasi? Kita membutuhkan tempat yang agak luas. Maksud saya, kita membutuhkan media tanam yang agak luas seperti itu ya, karena supaya dia menunjang pertumbuhan dari tanaman kol itu ya. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini adalah pengalaman pribadi ya, di channel Belakang Rumah tentang budidaya kol ya. Jadi saya berbagi pengalaman, mudah-mudahan menjadi rekomendasi, mudah-mudahan jadi pengalaman yang baik saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dengan video yang berbeda dan tema yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.